Mulut juga bisa dipakai untuk mencaci, mengumpat, dan mengejek orang lain. Namun mulut yang sama bisa memberikan kabar bohong dan ajaran yang menyesatkan orang. Shalom sahabat Real Angel dimanapun berada, kita akan belajar mengenai singkatnya waktu. Hidup manusia tidak kekal, di mata Tuhan waktu itu sebentar saja. Waktu yang sudah dilalui tidak bisa diulang lagi. Tentu saja sangat disayangkan apabila masa yang terbatas kita isi dengan berbagai hal yang tidak bermanfaat. Lalu bagaimana caranya supaya membuat hidup yang sementara ini bisa menjadi bermakna? Pemazmur Daud pernah mengatakan bahwa ia hendak menjaga diri agar ia tidak berdosa dengan lidah dan mulutnya. Lidah dan mulut adalah alat untuk berkata-kata. Tak ada yang bisa membatasi kata-kata seperti apa yang akan keluar dari mulut kita. Sebenarnya mulut bisa digunakan untuk mengeluarkan kata-kata indah, menyejukkan dan menyenangkan. Mulut juga bisa dipakai untuk mencaci, mengumpat, dan mengejek orang lain. Namun mulut yang sama bisa memberikan kabar bohong dan ajaran yang menyesatkan orang, menyebarkan hoax. Menyadari hidupnya terbatas, pemazmur tak ingin menyia-nyiakan waktu untuk mengeluarkan kata-kata yang penuh dosa dan membawa orang lain melakukan dosa. Daud ingin supaya hidupnya yang singkat dijalani menjadi berkat melalui perkataannya. Karena itu dia meminta pertolongan Tuhan. Tanpa pertolongannya, kecenderungan dirinya adalah melakukan dosa. Itu yang dikatakan oleh Raja Daud. Ujaran kebencian, kekerasan verbal, dan penyebaran kabar bohong, hoax, mewarnai kehidupan dunia saat ini. Betapa hal-hal itu menghancurkan persaudaraan, mengacaukan hidup bersama, dan merusak masa depan. Pertemanan yang tadinya akrab menjadi rusak karena kabar bohong itu. Relasi antar tetangga menjadi tidak rukun karena memelintir kebenaran dan beredarnya ujaran kebencian. Relasi antara orang tua dan anak pun merenggang karena kekerasan verbal melalui bentakan dan ejekan. Apakah umat Tuhan akan melakukan hal yang sama? Waktu hidup kita singkat, marilah kita isi dengan kata-kata yang membangun dan memberkati. Hidup boleh sebentar, tetapi baiklah menjadi bermakna melalui kata-kata kita. Kalau kita ingat Kristus, Kristus selalu menjadi air hidup bagi semua orang yang rindu akan kata-katanya yang menguatkan. Ketika dia hadir, kata-katanya akan membangun iman dan kerohanian daripada orang yang berdosa. Orang yang tadinya merasa jauh dari Tuhan, orang yang tadinya merasa tidak layak dan tidak bisa untuk selamat. Ketika kata-kata Yesus keluar, kata-kata yang tulus untuk membangun dan menembus jiwa, maka orang tersebut kemudian akan rindu untuk mendapatkan satu pertobatan yang sejati. Sahabat, mari kita gunakan waktu yang singkat ini untuk selalu menguatkan orang lain melalui perkataan-perkataan kita yang baik. Saya bawa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati.